Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah, wa idza kana al-muharibun al-haramiyatu jama'atun, maka kalau al-muharibun pengacau, pemberontak, al-haramiyah yang mencuri, itu adalah dalam bentuk kelompok, sekelompok orang, jama'atan. Fal wahidu minhum, maka setiap orang daripada mereka itu dengan bergabung sama gerombolan pencuri tersebut, maka dia berarti basyaral qatla binafsihi. Fal wahidu minhum, kemudian salah seorang dari mereka, dari gerombolan ini, basyaral qatla binafsih, dia basyara langsung membunuh dengan tangannya sendiri, wal baquna lahu a'wanun wa rad'un lahu, sementara yang lainnya, al-baqun, yang lainnya menolong dia, lahu a'wanun, memberi pertolongan kepadanya dalam membunuh itu, wa rad'un lahu, dan dalam keadaan membela dia. Faqad qila, maka sungguh ada pendapat yang menyatakan innahu yuqtalu al-mubashir, yang dibunuh ialah yang langsung membunuh saja. Yang lainnya dihukum dengan hukuman yang di bawah hukuman qisas. Wal jumhuru, adapun mayoritas para ulama berpendapat ala annal jami'a yuqtalun, berpendapat bahwa semuanya dibunuh. Semua yang terlibat pembunuhan itu, baik yang membunuh langsung atau yang membantunya, semua yang terlibat padanya dibunuh. Walau kanu mi'ah, walaupun yang terlibat langsung itu jumlahnya mencapai 100 orang, tetap juga 100-nya dibunuh semua. Bila yang dibunuh satu orang,
dan yang tolong menolong dalam membunuh orang ini 100 orang, maka 100 orang itu dibunuh juga dalam hukum Islam. Wa annar rad'a wal mubashira sawaun. Dan jumhur ulama menyatakan bahwa ar-rad'a wal mubashir, orang yang membela, tolong menolong, wal mubashir, dan yang langsung membunuh, baik yang menolong membela maupun yang langsung berbuat, sawaun, sama kedudukannya. Sehingga harus dikenai hukum yang sama. Wa hadha huwal ma'thuru 'anil khulafa'ir rasyidin. Dan inilah yang telah ma'thur, diriwayatkan dari para khalifah yang terbimbing. Nah, ini rujukan tarjih pemahaman. Cara mentarjih pemahaman, berbagai akwal, berbagai pendapat. Cara mentarjihnya yaitu dengan meneliti mana yang dirujukkan kepada para salafus saleh. Dalam hal ini ialah para khulafa ar-rasyidin. Fa inna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qatala Rabi'atal Muharibin. Beliau membunuh Rabi'ah, petugas Rabi'ah dari Al-Muharibin, perampok, pengacau atau pembunuh. Petugas Rabi'ah itu apa? War-Rabi'atu, yang namanya Rabi'ah itu ialah huwan nadhirul ladzi yajlisu ala makanin 'alin, yaitu Ar-Rabi'ah itu ialah an-nadhir, orang yang melihat, alladzi yajlisu ala makanin 'alin, yang duduk di tempat yang tinggi, yang duru minhu, dia melihat dari tempat tinggi itu, lahum, untuk para teroris itu, man yaji'u, siapa yang datang. Jadi mata-mata teroris, muharibin, yang berarti tidak terlibat langsung pembunuhan, tetapi petugas bayangan. Wali annal mubashira, dan juga karena al-mubashir, orang yang membunuh langsung, innama tamakkana min qatlihi, dia hanyalah bisa tamakkana, berkemampuan, min qatlihi, untuk membunuh korbannya, biquwwatir rad'i wa ma'unatih, karena kekuatan si pelindung dan ma'unatih, para penolongnya yang membantu dia untuk melancarkan program pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, semua yang membantu proses pembunuhan itu harus dihukum sama, yaitu hukum qisas, hukum mati.
Wattaifatu idzan tasara ba'duha bi ba'din, dan at-taifah sekelompok orang, idzan tasara ba'duha bi ba'din, kalau saling membela, menolong sebagian atas sebagian yang lainnya, hatta saru mumtani'ina, sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang kuat. Mumtani'in, mushtarikuna fith thawabi wal iqabi, maka mereka itu menjadi satu kelompok itu semuanya mushtarikun, terlibat semuanya fith thawabi wal iqabi, dalam pahala maupun dalam dosa. Kalau kelompoknya kelompok baik, maka semua yang terlibat di situ dapat pahala. Kalau kelompoknya kelompok dalam mengerjakan yang jahat, maka semua yang terlibat di situ dapat dosa. Kal mujahidina, seperti para mujahid. Contohnya, ini para mujahid adalah ta'ifah, satu kelompok, satu tim, yang meliputi para personil yang dilibatkan dalam berbagai kegiatan jihad. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Orang-orang muslim itu sederajat, tatakafa, sekufu, sederajat dalam hal kedudukan status darah mereka. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, dan berusaha, orang muslim itu berusaha bidhimmatihim, dengan jaminan mereka, adnahum, orang yang lebih rendah kedudukannya dari mereka. Wa hum yadun ala man siwahum, dan kaum muslimin itu adalah satu tangan terhadap orang yang selain mereka. Wa yaridu mutasarrihim ala qa'idihim, dan akan kembali, wa yaruddu mutasarrihim, orang yang berjalan dari kalangan mereka, dari para kaum muslimin itu, orang yang melakukan perjalanan itu akan kembali ala qa'dihim, kepada yang duduk di kampung mereka. Yani, kata Syekh, anna jaisyal muslimina, bahwa tentara muslimin, idza tasarrat minhu sariyatan, apabila berjalan daripadanya satu kelompok pasukan, faghanamat malan, kemudian kelompok ini mendapatkan ghanimah, satu harta, fa innal jaisha yusyarikuha fi ma ghanamat, maka tentara Islam yusyarikuha, akan berserikat dengannya, dengan sepasukan kecil tentara itu, fi ma ghanamat, pada dalam memperoleh hak pembagian ghanimah. Seluruh tentara induk akan dapat bagian
dari apa yang didapatkan dari ghanimah oleh syariah tentara kecil. Li'annaha bi dhahrihi wa quwwatihi Naam. Li'annaha, karena pasukan kecil itu, syariah itu, bidhahrihi, dengan dukungan dari pasukan besar, jaish, bidhahrihi, di sini kembali kepada mada? Aitilah al-jaish. Wa quwwatihi, dengan keberadaannya dan kekuatan tentara besar, tamakkanat. Syariah, pasukan kecil itu akan mampu menjalankan tugasnya. Walakin tunfalu anhu naflan. Akan tetapi diberi tambahan terhadap pasukan kecil itu dengan satu tambahan dalam pembagian pampasan perang. Jadi dalam pasukan itu ada jaish, itu kesatuan besar. Syariah, kesatuan kecil yang menjalankan tugas-tugas pertempuran kecil atau penghadangan. Jaish kalau kuat, maka syariah yang diutus oleh jaish ini, pasukan-pasukan kecil yang diutus oleh jaish ini akan lebih kuat. Tapi kalau jaishnya lemah, pasukan kecil ini tidak akan mampu menjalankan tugasnya. Ya. Jadi ada pengaruh psikologis, pengaruh kejiwaan pada musuh maupun pada pasukan kecil ini. Musuh akan mikir ngelawan pasukan kecil ini, wah ini gawat ini, di belakangnya pasukan yang kuat. Gimana kita akan melawan? Nah, pengaruh psikologis. Pasukan kecil itu juga lebih pede dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, apa yang berhasil dirampas dalam bentuk ghanimah oleh pasukan kecil ini dibagi semua. Distorkan dulu kepada komandan atau kepada panglima, terus dibagi semua pada jaish, seluruh pasukan. Akan tetapi pasukan kecil yang berhasil mendapatkan ghanimah ini dapat tambahan, kelebihan dibanding dengan pasukan yang duduk di markas. Ya. Nah, fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yunaffilu syariyata, karena Nabi memberi tambahan pada pasukan kecil, idza kanu fi bidayatihim ar-rub'u ba'dal khumus, apabila mereka itu dalam permulaan hak mereka, yaitu ar-rubu', seperempat untuk mereka, ba'dal khumus, setelah dipotong dengan khumus, seperlima. Jadi ghanimah itu datang distorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
potong dulu 1/5. Ya. Untuk Rasulullah dan Ahlul Bait. Dan untuk keperluan-keperluan negara, kas negara. Sisanya diambil dulu 1/4 dari yang sisa itu untuk syariah. Untuk pasukan kecil yang berhasil merebut, mendapatkan ghanimah tadi. Yang sisanya barulah dibagikan kepada seluruh jaish. Berarti yang syariah dapat lebih, ya. Namamlah. Jadi dapat 100 umpamanya. Dipotong 1/5 dulu, berarti 20. Diberikan untuk Rasulullah dan Ahlul Bait dan Baitul Mal. 20. Sisa 80. Diambil 1/4 dari 80. Berarti 20 diambil. Untuk dibagi-bagikan kepada syariah yang berhasil mendapatkan ghanimah itu. Sisanya berarti 60. 60 itu dibagi berapa ribu orang dari anggota pasukan besar itu. Hakata. Naam. فَإِذَا رَجَعُوا إِلَىٰ أَوْطَانِهِمْ وَتَسَرَّتْ sariyatun, dan kalau mereka kembali, pasukan besar ini kembali ke negeri mereka dan tasarrat sariyatun, pasukan kecil masih terus bergerak, nafalahum ats-tsuluts ba'dal khumus, maka kalau sudah kembali, ya, sementara syariah masih bergerak, terus dapat ghanimah, ya, dipotong khumus 1/5 untuk kas negara. Sisa berapa? 80, ya. Potong 1/3 dari 80, berarti berapa ini? Ya, 1/3 dari berapa? 20, berapa gitu. Ya mbuh. 27, sekitar 27, lebih banyak. Kalau 1/4 tadi 20, ini 27, lebih banyak. Karena sudah kembali pasukan besar ke kampung, ini masih bergerak. Jadi dapat lebih banyak. Nah, sisanya baru dibagi kepada seluruh pasukan. Wa kadzalika law ghanamal jaishu ghanimatan syarakathu sariyatu. Demikianlah kalau tentara yang besar ghanama merebut satu ghanimah, satu pampasan perang, syarakathu syariah. Syariah meskipun tidak ada di situ, tidak ikut merebut, tapi sedang tugas di tempat lain, tetap syariah dapat bagian. Bi'annaha fi maslahatil jaishi, karena keberadaan syariah itu adalah untuk kemaslahatan jaish, tentara, satu kesatuan tentara yang lebih besar. Kama qassama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi membagi
li Talhata wa Zubair yauma Badrin, untuk Talha dan Az-Zubair pada hari peperangan Badr. Kenapa? Li'annahu kana qad ba'athahuma fi maslahatil jaish. Karena Nabi karena Nabi kana beliau qad ba'athahuma telah mengutus kedua orang ini fi maslahatil jaish, untuk kemaslahatan tentara yang besar. Fa'awanu ta'ifah al-mumtani'ah, dan penolong-penolong, awan penolong-penolong. At-ta'ifah al-mumtani'ah, sekelompok pasukan yang kokoh, yang kuat. Wa ansaruha, dan pembela-pembelanya, minha, adalah termasuk dari kelompok itu. Fi malahum wa alaihim. Fi malahum, dalam apa yang mereka dapatkan dari pahala, wa alaihim, dan dalam apa yang mereka langgar atau dosa. Semuanya dapat. Bukan panglimanya saja, anak buahnya tidak dosa kalau terjadi kesalahan. Bukan panglimanya saja yang dapat pahala, anak buahnya nggak dapat pahala kalau pasukan itu berbuat kebaikan. Tetapi semuanya dapat dosa dan pahala bila berbuat kesalahan atau berbuat kebaikan, dapat semuanya. Ya. Seperti contohnya Nabi mengirim satu sariyah, sekelompok pasukan, untuk tugas. Sampai di satu tempat, komandan pasukan itu marah. Ngamuk, marah besar. Saking marahnya, akhirnya komandan perintahkan pada anak buahnya, ayo kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Setelah ditumbuk, nyalakan api dengan kayu bakar ini. Dinyalakan api. Setelah itu, perintah selanjutnya, masuk, terjun kalian ke dalam api ini. Bukankah Rasulullah SAW perintahkan kalian untuk mentaati aku, perintahku? Ayo, sekarang masuk. Sebagian mau masuk ke dalam api itu, yang lainnya menarik. Kata yang lainnya, yang menarik itu, loh, Rasulullah SAW mengajarkan kita agama itu untuk supaya menjauhkan kita dari api ini. Nah, kenapa kok sekarang kita disuruh masuk dalam api? Tidak. Wah, ribut pasukan. Komandan dengan anak buah. Nah, dilaporkan kepada Nabi. Maka Nabi menyatakan apa? Seandainya kalian masuk ke dalam api itu karena mentaati perintah komandan itu, niscaya kalian tidak akan bisa keluar daripadanya selama-lamanya sampai yaumul qiyamah. Artinya dilanjutkan masuk dalam api itu, mati terus masuk ke neraka. Ya. Karena mentaati perintah komandan yang salah. Jadi yang dosa bukan yang merintah saja, tapi seluruh anggota pasukan. Kemudian Nabi menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara bermaksiat kepada Allah, hanyalah yang namanya taat itu dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Ya.
Jadi kalau satu pasukan dianggap melakukan kesalahan, maka yang komandannya sampai anak buahnya semuanya sama kesalahannya. Kesalahan komandan ialah memerintahkan yang jelek. Kesalahan anak buahnya ialah mengikuti perintah yang jelek. Sama-sama dosanya. Ya, seperti berita tentang hari kiamat di neraka itu. Orang-orang yang masuk neraka itu pada cekcok dengan pimpinannya. Na'udzubillah. Apa katanya? Wa qala alladziina istad'afu lil ladziina istakbaru. Apa itu perdebatan itu? Yang pada hari itu berdebatlah orang-orang yang dipimpin dengan orang yang memimpin. Apa itu ya? Inna kunna taba'an apa? Hal nahnu sadadnakum anil huda. Di surat apa itu saya lupa. Al-A'raf juga ada. Coba unduru. Unduru. Tentang nasib orang yang masuk neraka itu. Surat Al-A'raf berapa? Surat Al-A'raf ayat ke-38. Coba kalian lihat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nari. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Kullama dakhalat ummatun, setiap masuk neraka itu sekelompok orang, la'anat ukhtaha, maka temannya mengutuk yang masuk itu. Hatta idza daraku fiha jami'an, sehingga setelah semuanya masuk neraka itu, qalat ukhrahum liulahum, berkatalah orang yang dahuluan masuk kepada yang belakangan, berkatalah orang yang belakangan masuk neraka kepada yang duluan masuk, Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, mereka yang duluan masuk neraka ini yang telah menyesatkan kami. Fa'atihim adzaban dhi'fam minan nar. Maka berikanlah kepada mereka ini siksaan yang berlipat dari api neraka.
Qala likullin dhi'fun. Maka Allah menjawab apa? Setiap masing-masing daripada kalian dapat lipatan azab. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak tahu. Wa qalat ulahum li ukhrahum, maka jawablah sang pimpinan yang disalahkan telah menyesatkan anak buahnya itu. Yang dahuluan masuk neraka itu kepada yang belakangan masuk neraka. Famakana lakum alaina min fadlin. Kalian tidak ada kelebihan apa-apa atas kami. Sama-sama sesat. Fadzukul adzab bima kuntum taksibun. Ayo sekarang rasakan azab Allah dengan apa yang kalian upayakan. Katanya sang pemimpin di neraka itu tadi. Sama-sama di neraka, kau di neraka sama dengan saya. Tidak ada kelebihanmu, bodoh aja. Pimpinan anak buah sama. Nah, jadi di dalam pandangan syariah, bila satu kelompok melakukan kebaikan, pimpinan dan anak buah semuanya dapat pahala. Bila satu kelompok melakukan sesuatu kejahatan, pimpinan dan anak buah sama-sama dihukum dengan hukuman yang sama. Wa hakadha al-muqtatilun ala batilin. Demikian pula tentara pembunuh atau pasukan yang di atas kebatilan, la ta'wila fihi, tidak ada penafsiran padanya. Tidak ada peluang untuk memalingkan dari hukuman terhadapnya. Mithlul muqtatilina ala asabiyatin, seperti orang yang berperang atas dasar asabiyah, solidaritas. Da'wah jahiliyah, dan atas dasar simbol-simbol jahiliyah, kesukuan, kegolongan, kebangsaan semata. Kaqais wa Yaman wa nahwihima, seperti Bani Qais dan Yaman dan yang semisal keduanya. Huma dhalimatan, kedua golongan ini sama-sama zalim karena berperang dengan simbol kesukuan, kebangsaan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila iltaqa, berjumpa, al musliman, dua orang muslim, bisayfaihima, dengan menghunus pedang masing-masingnya untuk saling membunuh, fal qatilu wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Karena dua-duanya muslim, tidak pantas untuk saling membunuh. Coba. Qila ya Rasulullah, ada yang tanya, wahai Rasulullah, hadzal qatil, kalau pembunuh masuk neraka pantas. Fama balul maqtul, bagaimana yang membunuh, yang dibunuh juga masuk neraka? Qala, maka Nabi menjawab, innahu arada qatla sahibih, karena yang dibunuh juga berkeinginan untuk membunuh temannya. Hanya saja keduluan dibunuh, sehingga mati duluan. Akhrajahu fi sahihaini.
Ini dikeluarkan, diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi berarti kalau sama-sama rencana, maka yang langsung membunuh sama yang berniat juga membunuh atau bersepakat juga dengan niat yang sama untuk membunuh di neraka. Ya. Sama dengan yang langsung membunuh itu. Yang memimpin dan yang dipimpin sama dalam hukum pembunuhan itu. Wa tadammana kullu ta'ifatin ma atlafathu lil ukhra min nafsin wa malin. Dan harus tadamman, melakukan jaminan, membayar jaminan kullu ta'ifatin ma atlafathu lil ukhra. Semua kelompok, semua dari kelompok-kelompok ini ma atlafathu lil ukhra, apa yang dirusak daripada kelompok yang lainnya. Min nafsin, harus memberi jaminan jiwa, yaitu diat, bayar diat. Wa malin, dan harta. Kalau ada kerusakan harta harus diganti. Pokoknya dalam tawuran dua kampung sama-sama muslim. Ya. Terus ada yang terbunuh dari muslimin di antara salah satu kampung itu. Kampung A, kampung B. Sama-sama muslim. Bertempur. Tawuran. Di antara kampung B ada yang terbunuh dalam pertempuran itu. Akhirnya kampung A seluruhnya harus patungan untuk bayar diat, menebus orang yang terbunuh dari kampung B untuk dibayarkan kepada keluarganya. Ya, dalam as-siyasah syariah untuk mendamaikan dua kelompok muslim yang berperang, itu kalau ada yang terbunuh bukan ditegakkan hukum kisos padanya, harus bunuh lagi, enggak, tetapi dalam rangka perdamaian dua kelompok yang mumtani'ah, maka kelompok yang lainnya itu harus membayar diat sebanyak orang yang terbunuh itu di kelompok lawan. Umpamanya A dan B, di kampung A ada yang terbunuh, di kampung B ada yang terbunuh. Maka kampung A membayar diat berapa jumlah orang yang terbunuh di kampung B juga membayar diat berapa orang yang terbunuh di kampung A. Demikian pula jaminan-jaminan lain, umpamanya ada rumah yang dirusak, rumah harus diperbaiki. Patungan seluruh warga kampung yang menyerang untuk memperbaiki rumah yang dirusak. Ada harta yang dirusak, rumah atau apa, harus diganti. Begitu. Naam. Wa illam ya'rif ainul qatil, dan kalau tidak diketahui si pembunuh tertentu karena pertempuran begitu rupa sehingga tidak diketahui siapa yang membunuh. Pokoknya ada korban di kampung ini dan ada korban di kampung itu. Lianna ta'ifal wahidah al-mumtani' ba'duha bi ba'din ka syakhsin wahid. Wa illam ya'rif, dan walaupun tidak diketahui, wa illam yu'raf ainul qatil, walaupun tidak diketahui
si pembunuh itu sendiri. Yang diketahui cuman jatuh korban. Pulang mandi. Allah yahdi. Wa illam yu'raf mada ainul qatil. Walaupun tidak diketahui si pembunuh itu sendiri, yang diketahui ialah jatuhnya korban. Lianna ta'ifal wahidah al-mumtani'ah ba'duha bi ba'din ka syakhsin wahid. Karena satu kelompok mumtani' yang kokoh, yang saling membela sebagian atas sebagian yang lainnya, itu ka syakhsin wahid, seperti satu pribadi. Ya. Maka tetap saja ketetapan diat harus dibayar. Wa fi dzalika qaulu ta'ala kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Dan oleh karena itulah Allah berfirman, telah diwajibkan atas kalian qisas dalam qatla, pembunuhan. Wa amma idza akhadul mala faqat. Dan adapun kalau kelompok ini mengambil harta saja, merampas harta, walam yaqtulu, dan tidak membunuh, kama qad yaf'aluhu al-a'rabu katsiran, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang-orang Arab gunung, fa innahu yaqta'u min kulli wahidin yadahul yumna, karena fa innahu yuqta'u min kulli wahidin yadahul yumna. Maka satu kampung itu, kalau satu kampung itu menghadang orang terus merampas harta, setiap orang dari kelompok itu dipotong tangan kanannya. Warijluhul yusra, dan dipotong kaki kirinya. Kalau yang gerombolan itu terdiri dari 100 orang, ya 100 orang itu dihukum demikian. Potong tangan kanannya, potong kaki kirinya. Anda aktsaril ulama, hal ini menurut mayoritas ulama atau menurut banyak dari kalangan ulama, ka Abi Hanifah wa Ahmad wa ghairihim, seperti Abu Hanifah, Ahmad dan yang lainnya. Wa hadza makna qaulillahi ta'ala, dan ini adalah makna daripada firman Allah Ta'ala, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan mereka dan kaki-kaki mereka dengan bersilang. Tuqta'ul yad allati yabtishu biha, dipotongnya tangan yang dipakai untuk bergerak dengannya. Biasanya keumumannya tangan apa? Kanan. Ya. Warrijl allati yamshi 'alaiha, dan dipotong kaki yang biasa berjalan atasnya. Wa tuhsamu yaduhu wa rijluhu bizaitil maghli wa nahwi, dan kemudian tuhsamu, dicelupkan tangannya yang habis dipotong itu, wa rijluhu, dan kakinya yang habis dipotong itu dicelupkan dengan zait al-maghli, minyak yang mendidih, dan yang semisalnya, wa nahwu, lian hasimat damu, supaya darah berhenti. Jadi habis dipotong dal, nyos, dimasukkan ke minyak yang mendidih, jadi langsung matang.
darahnya langsung berhenti. Ya. Fala yakhruju, sehingga darah itu tidak keluar. Fayufdi ila talafi, karena kalau darah terus keluar akan mengakibatkan kematiannya. Nah. Wa kadzalika tuhsamu yadus sarik bizait. Demikian pula tangan pencuri dicelupkan ke minyak ya yang mendidih itu, atau diupayakan dalam rangka berhentinya darah. Nah, kalau sekarang sudah ada teknologi untuk teknik menghentikan darah setelah dipotong atau sebelum dipotong disuntik atau apa, tapi biasanya setelah dipotong, ketentuan hukumnya ini. Supaya jangan sampai ada pengaruh-pengaruh obat bius. Nah, kalau ada pengaruh obat bius kan mengurangi rasa sakitnya. Nah, itu mengurangi hukum namanya. Nah, boleh. Biarkan betul-betul dia merasa sakit. Nah, setelah dipotong, disuntik atau apa, supaya darahnya berhenti. Disuntik dengan cairan obat yang membuat darah itu cepat beku, sehingga tidak mati. Sebab kalau potong kan ini ada urat nadinya, kalau ngalir terus mati orang. Nah, supaya tidak mati, supaya tetap hidup dalam keadaan tangan dan kakinya tugel, putus. Nah, itu menjadi pelajaran banyak orang. Di samping pelajaran bagi si pelaku itu sendiri. Ya. Nah, wa hadzal fi'lu qad yakunu asjaru minal qatl. Perlakuan yang seperti ini, dipotong tangan dan kakinya ini, ya, itu kadang bisa asjar, lebih membuat efek jera minal qatl, daripada pembunuhan, daripada sekedar dibunuh saja. Dipotong tangan dan kakinya ini lebih menimbulkan efek jera kepada pelaku, dan juga membuat takut yang belum melakukannya. Fa innal a'raba wa fasaqatil jundi wa ghairihim, karena orang-orang Arab gunung, orang-orang Badui dan tentara yang rusak, yang fasik, wa ghairihim, dan yang selain mereka, idza ra'au daman idza ra'au daiman huwa bainahum maqtu'ul yad war rijl, apabila mereka melihat daiman terus menerus, huwa bainahum, dia di kalangan mereka yang dalam keadaan dia itu maqtu'ul yad war rijl, terpotong tangan dan kakinya, niscaya dzakaru bidzalika jurmahu fartada'u, niscaya mereka akan terus ingat kejahatan orang ini yang dipotong tangannya dan kakinya itu, fartada'u, sehingga mereka jadi takut untuk mengikuti jejak si perampok tersebut. Bi khilafil qatl, beda kalau dibunuh. Fa innahu qad yunsa, karena yang dibunuh ini ya sesaat saja diingat, dan kengeriannya sesaat saja. Setelah itu yunsa, dilupakan orang. Wa qad yu'athiru ba'dhan nufus al-abiyah qatlahu, dan kadang yu'athiru ba'dun nufus al-abiyah
kadang-kadang diutamakan sebagian jiwa yang abiyah, mempunyai mental pembangkang, yu'athiru qatluhu, lebih diutamakan untuk dibunuh. Ala qat'i yadihi wa rijlihi min khilaf, daripada dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang. Kenapa? Fayakunu hadza asyaddu tankilan lahu wa li amsalih. Maka yang demikian ini akan lebih asyaddu tankilan lahu, akan lebih keras hukumannya baginya, wali amsalih, dan orang yang semisal dia. Ya, tergantung pertimbangan keamanan yang dibikin oleh qadhi. Apakah dibunuh atau dipotong tangan dan kakinya bersilang. Karena kadang-kadang dipotong tangan dan kakinya bersilang, seseorang itu masih mempunyai kemampuan mengendalikan pasukan, mengendalikan gerombolan untuk melakukan perampokan dan pembunuhan yang lebih dahsyat. Nah, kalau dipertimbangkan kayak gini, meskipun kejahatannya hanya merampas harta dan tidak membunuh, maka lebih diutamakan untuk dibunuh, untuk menyelamatkan kemaslahatan umum dari ancaman kejahatan orang tersebut. Wa amma idza syahiru as-silaha wa lam yaqtulu nafsan wa lam ya'khudhu malan. Adapun kalau gerombolan pengacau itu syahirus silah, menghunuskan pedang, walam yaqtulu nafsan, dan tidak membunuh jiwa, cuma nakut-nakuti aja, walam ya'khudhu malan, dan tidak merampas harta, thumma aghmaduhu aw harabu, kemudian setelah dihunuskan pedang itu, dimasukkan lagi pedang itu, atau lari, wa tarakul harab, dan mereka meninggalkan korban, fa innahum yunfaun, maka yang demikian ini ditangkap terus dipenjara. Faqila nafyuhum tashriduhum, dan ada yang bilang pengasingan orang demikian tashriduhum, yaitu ketika dia lari meninggalkan kampungnya dan takut untuk kembali ke kampungnya. Nah, ini sudah cukup. Fala yatrukuna ya'una fi balad. Fala yutrakuna, maka tidak dibiarkan dia berlindung di suatu negeri. Dia dalam keadaan buron sehingga berlarian dari satu tempat ke tempat lain. Ketakutan. Itu sudah cukup sebagai hukuman. Kalau kasusnya ialah orang yang menteror, menakut-nakuti umat dengan senjata dan dengan perkara-perkara yang membuat takutnya masyarakat, hilangnya perasaan aman, timbulnya rasa keresahan pada rakyat. Ya. Meskipun tidak membunuh dan tidak merampas harta, maka yang demikian diasingkan, di penjara, atau dimasukkan DPO, daftar pencarian orang,
statusnya buron. Sehingga dia tidak bisa tinggal di satu negeri dan tidak bisa berlindung di satu negeri. Wa qila huwa habsuhum. Dan ada yang bilang ya di penjara. Wa qila huwa ma yarahu al-imam aslah min nafyin aw habsin aw nahwi dzalik. Dan ada yang bilang pula tentu imam melihat mana yang lebih maslahat, apakah mengasingkannya atau memenjarakannya atau yang semisal itu. Kemudian didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah apa yang dikategorikan membunuh. Wal qatlul masyru' dan pembunuhan yang dipandang sebagai pembunuhan oleh syariah huwa darbur raqabah bisayfi wa nahwiha, yaitu memukul leher dengan pedang dan yang semisal pedang. Ya. Lianna dzalika arwahu lianna dzalika apa itu? Arwahu anwa'il qatli. Arwah yaitu yang paling ringan, paling santai, paling rahah dari jenis-jenis pembunuhan. Pembunuhan dengan memotong leher itu paling mudah mati, paling cepat mati, sehingga paling ringan. Wa kadzalika syar'ullah qatlu ma yubahu qatlu minal adamiyyin wal bahaim. Demikian syar'ullah, syariat Allah, bagaimana membunuh jiwa-jiwa yang yubahu qatlu, yang boleh dibunuh, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan hewan. Itu caranya hukum mati. Itu yang disyariatkan menurut Allah ialah dengan penggal leher. Karena ini yang paling manusiawi, paling ringan. Ada bentuk-bentuk lain, gantung. Ya. Ini lebih menyakitkan dan lebih lama proses kematiannya dibanding kalau penggal. Gantung itu 3 menit baru mati. Penggal kurang lebih 1 menit. Kayaknya bedanya tipis ya, 1 menit sama 3 menit. Tapi yang ngerasakan, la ilaha illallah. 1 menit itu rasanya, namanya mati. Kursi listrik ini lebih kejam lagi. 5 menit mati. La ilaha illallah. Lebih jahat lagi. Nah, kalau hukum gantung itu biasanya keluar mani pada orang yang dihukum gantung itu, atau orang yang gantung diri itu. Tapi kalau dipenggal enggak keluar.
Orang yang sakit, mengalami kesakitan yang dahsyat keluar mani. Luar biasa, terus keluar. Hah? Na'udzubillah. Makanya jenazah itu dimandikan. Cara mandikannya jenazah seperti mandi junub. Karena memang posisinya jenazah itu dalam keadaan junub. Waktu cabut nyawanya itu, wah, luar biasa. Dahsyat sakitnya sampai keluar mani. Seperti orang junub. Maka dimandikan dengan cara mandi junub. Nah itu kalau orang dipenggal, tidak keluar mani. Karena cepat matinya. Lah yang digantung, keluar mani. Lah yang disetrum, ya Allah. Hah? Keluar berak, keluar ini. Sudah enggak karuan sudah. Badannya. Hah? Ngeri luar biasa. Mayat yang habis dihukum di mana? Kursi listrik. Na'udzubillah, paling kejamnya hukuman mati. Nah, jadi pembunuhan atau hukum bunuh dalam syariah yang dituntunkan itu ialah dengan penggal. Dengan penggal kepala. Karena dikatakan arwahu anwa'il qatl. Bentuk atau macam pembunuhan yang paling arwah, paling apa? Paling raha, paling cepat mati. Ya. Maka dengan cara begitulah hukuman mati terhadap Adamiyin, anak Adam, ya. Kecuali kalau hukum rajam. Hukum rajam itu dilempari. Karena lebih jahat zina muhsan itu, orang berzina dalam keadaan telah menikah, itu lebih jahat daripada membunuh. Na'udzubillah akibatnya. Ya, anak turunan kena semua. Yang nggak ikut apa-apa. Kena semua akibat zina muhsan itu. Maka dihukum dengan hukuman yang demikian keras, lebih daripada hukuman terhadap pembunuh. Ya, yaitu dilempari sampai mati. Ya lumayan itu sakitnya itu, mati pelan-pelan ya. 12 menit yang paling cepat matinya. Kotak 12 menit. Ya. Nah, ya itu kalau enggak lari. Kalau sempat lari ya setengah jam paling tidak baru mati. Kalau kejadian kasusnya siapa? Ma'iz bin Malik itu, ya Allah, berat sekali. Nah, ini untuk memberikan efek jerah yang luar biasa. Sebab ini masalah kehormatan. Bagaimana anak cucu kena semuanya akibat apa? Kerendahan yang dia bikin dengan zina itu. Bahkan keluarga dan kabilah semuanya kena dengan perbuatan dia ini. Ya Allah. Maka hukumannya lebih berat daripada hukuman pembunuh. Adapun penyembelihan hewan itu satu-satunya cara yang disyariatkan hanya dengan menyembelih.
Atau kalau berburu dengan menembak. Ya. Dengan menembak. Memanah. Tetapi sebelum melepaskan tembakan dan panah itu mengucapkan bismillah. Mati halal itu untuk dimakan. Hewan yang kena itu. Karena ketika melepaskannya mengucapkan bismillah. Ya. Kalau di pohon tinggi, jatuh di hutan, cari. Setelah lama ketahuan sudah mati, tetapi di air. Wah, ini syubhat ini. Tidak diketahui apakah matinya karena tenggelam ataukah matinya karena ditembak itu. Sebab kalau matinya tenggelam, haram, bangkai. Kalau matinya karena ditembak dengan mengucap bismillah, maka boleh digoreng. Kan gitu. Nah, itu ketentuan agama. Di samping juga dengan hukum mati dengan penggal, itu memberikan efek jerah luar biasa. Hukum mati dengan tembak ini kadang-kadang nggak pas pelurunya itu mengena posisi yang mematikan. Jadi masih setengah mati dulu baru mati. Pelurunya kadang-kadang kena tulang meleset seret ke tempat lain. Aduh, setengah mati. Dengan pengalaman demikian, maka eksekutor hukuman tembak itu harus 5 orang begitu. Menuju ke satu posisi agar menghindari kekhawatiran meleset itu tadi. Kalau meleset sakitnya nauzubillah. Kalau tepat jebret kena jantung, bagus langsung berangkat. Tapi kalau meleset itu, maka dibikin 5 orang. Kalau itu jebret ke satu arah berangkat begitu. Kalau yang makanya paling ringan yaitu hukum penggal, al-gujunnya 1, bas gitu, 1 aja. Dan tidak pakai mengeluarkan biaya amunisi. Sebab pedangnya masih bisa dicuci terus dipakai lagi untuk yang lainnya. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah menulis atau mewajibkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qatlata. Maka kalau kalian membunuh, maka hendaknya membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabhata. Dan kalau kalian menyembelih, hendaknya menyembelih dengan cara yang baik. Kalau membunuh musuh, bunuh dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang cepat mematikan dia. Dan kalau nyembelih hewan, sembelih hewan dengan cara yang sebaik-baiknya.
yaitu posisi tenggorokan hewan yang paling tinggi yang digorok, sehingga cepat mati. Ya, jangan menyiksa. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaknya yuhidda, menajamkan ahadukum, salah seorang dari kalian, syafratahu. Syafrah, pisau. Wal yurih dzabihatahu. Dan hendaknya diringankan sembelihannya itu. Dibikin yang disembelih itu ringan, cepat mati. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa qala, Rasulullah juga bersabda, inna a'fan nasi qatlata ahlil iman. Sesungguhnya a'fan nasi qatlatan, inna a'fan nasi qatlatu ahlil iman. Orang yang paling ringan yaitu korban yang dibunuh oleh ahlil iman. Yaitu ahlul iman membunuh musuhnya dalam perkara yang memang harus dibunuh, itu tidak sampai menyiksa musuhnya. Kemudian dilanjutkan, wa amma salbul madhkuru, adapun salib, penyalipan pelaku kejahatan yang disebutkan di sini, fahuwa raf'uhum ala makanin alin liyarahumun nasu wa yashtahira amrahum. Ialah raf'uhum, diangkat si pelaku ini ala makanin alin, tempat yang tinggi, liyarahumun nasu, supaya orang lihat. Biasanya di pinggir jalan. Diangkat. Wa yashtahira amrahum, sehingga menjadi masyhur, dikenal. Oh, si fulan itu ada di tiang salib. Itu salib maksudnya. Tak mesti bentuknya dalam bentuk salib. Pokoknya di tiang, apakah di tiang bendera atau di tiang apa, terserah. Pokoknya mayatnya dikerek di pinggir jalan, kerek ditarik ke atas. Wa huwa ba'dal qatli 'inda jumhuril ulama. Yaitu setelah dibunuh. Menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Kalau menguap jangan jangan gitu. Para syaitan tertawa. Jangan bikin ketawa syaitan. Kita bikin nangis saja syaitan. Yaitu dengan kita duduk di majelis ilmu seperti ini, syaitan nangis. Kita kita sujud ruku, itu syaitan nangis. Kalau menguap, itu syaitan ketawa. Wah, keliru membuat ketawa syaitan. Musuh kok dibikin ketawa. Jadi diangkat
tarik mayatnya ke tempat yang tinggi, yang kira-kira orang lewat itu bisa lihat, oh begini. Wah, luar biasa. Dahsyat memang. Nah, pelaksanaan hukuman ini, waduh, luar biasa. Rampok bank di Riyadh, tangkap. Wah, pelaksanaan hukuman matinya, ya salah. Luar biasa. Di pinggir jalan besar. Sampai jalan itu macet. Karena orang pada lihat. Naikkan itu. Mayatnya itu. Sudah. Na'udzubillah. Ngeri betul. Orang lihat itu. Betul-betul bikin rob, syadid. Rasa takut yang luar biasa. Kalau pertama lihat kamu, aduh, nggak bisa makan itu, nggak tahu berapa hari itu. Ya, itu memberikan pukulan dahsyat kepada mental orang yang berniat jahat itu. Nggak sembarangan. Allah, karena hukum tidak berjalan, orang merampok, ketangkep, ditanya kenapa Pak, kok ngerampok? Lah istri saya hamil tua, mau biaya untuk bidang, cari kerja nggak ada ya ngerampok, gampangnya orang. Setelah itu dipenjara, 5 tahun keluar, merampok lagi. Loh kenapa kok merampok? Anak saya mau masuk sekolah, nggak punya biaya. Merampok. Masuk penjara, 5 tahun lagi. Keluar dari penjara, ngerampok lagi. Kenapa? Istri saya ketika saya di penjara, punya utang sama orang untuk bayar utang, ngambok lagi. Masyarakat terus diganggu oleh perampokan, oleh kejahatan, terus diganggu masyarakat. Karena mental perampok tidak disikat habis, tidak dibersihkan. Mental kemauan jahat itu tidak dikikis habis, tetapi dipelihara, ya, supaya biaya APBN untuk keamanan tambah besar. Ya, biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk pengamanan luar biasa besar. Karena itu pernah datang kepada saya beberapa orang anggota DPR RI. Katanya mereka, Ustadz, kami ini sedang mengumpulkan masukan dari tokoh masyarakat. Oh iya, untuk apa masukan itu? Saya tanya gitu. Katanya anggota DPR itu, ini ada satu konsep untuk membuat lokalisasi perjudian. Jadi rupanya dengan undang-undang pelarangan judi, akhirnya negara kehilangan pemasukan pajak judi dalam jumlah ratusan miliar rupiah. Pajak judi. Akhirnya orang pada pergi ke Genteng Highland, mana? Malaysia, untuk berjudi di sana, yang menikmati pajaknya sana. Nah, daripada begitu,
Bagaimana kalau kita bikin lokalisasi perjudian di tempat tertentu dan tidak boleh di lain tempat itu diadakan judi, sehingga pajak judi itu masuk ke negara. Oh gitu. Baik. Kamu kan anggota DPR, punya wawasan nasional, wawasan kenegaraan yang hebat. Saya kiai kampung Degolan. Wawasannya yang Degolan. Saya bagaimana memberikan urun rembuk wawasan kenegaraan. Loh, memang kami datang untuk itu, Ustaz. Oh, begitu. Ya sudah. Begini. Coba sebelum kamu diiming-imingi sama ratusan miliar pajak judi, pemasukan pajak judi, kamu hitung-hitung, ya. Kira-kira berapa biaya keamanan akibat langsung daripada adanya lokalisasi perjudian itu? Orang kalah judi, kemudian gelap mata, ngerampok, sehingga gangguan keamanan meningkat tajam. Nah, coba kamu tanya ke Mabes Polri, biaya pengamanan itu berapa? Berapa ratus miliar yang harus dikeluarkan untuk mengantisipasi meningkatnya perampokan-perampokan akibat langsung yang ditimbulkan oleh maraknya perjudian itu. Orang datang ke meja judi dalam keadaan membawa miliaran keluar dari tempat perjudian dalam keadaan punya utang, bukan saja habis yang miliaran tadi, punya utang miliaran, sehingga dia gelap mata merampok dan sebagainya. Berapa biaya perampokan? Apa biaya pengamanan itu? Satu. Kemudian akibat tidak langsung daripada maraknya lokalisasi perjudian itu. Kamu tanya kepada BNN, Badan Narkotika Nasional di Mabes Polri, biaya rehabilitasi pecandu narkoba itu berapa? Berapa ratus miliar yang dikeluarkan oleh negara? Yaitu, kenapa mereka itu menjadi pecandu narkoba? Mayoritas mutlak karena broken home. Kenapa broken home keluarganya hancur? Karena bapaknya penjudi, ibunya penjudi, penzina, ini hancur keluarga itu. Akhirnya si anak ini mencari saluran keresahannya, lari ke narkoba. Negara yang mengeluarkan biaya untuk merehabilitir anak-anak yang kena narkoba itu. Biayanya yang dikeluarkan oleh BNN, Badan Narkotika Nasional, di Mabes Polri di sana, berapa? Total jenderal semua itu 2 kali lipat daripada pemasukan dari pajak judi yang harus dikeluarkan oleh negara. Jadi negara dikasih iming-iming mendapatkan pemasukan pajak judi beratus miliar rupiah, tetapi negara harus mengeluarkan 2 kali lipat dari itu karena akibat perjudian itu. Lemes ini orang anggota DPR. Oh gitu, Ustaz. Loh kok gitu? Saya orang kampung kok. Kamu kan orang nasional. Hah? Ya mikir begitu. Ini kan mikir dagang ceritanya. Kamu tidak berpikir halal haram kan? Iya, berpikirnya apa? Dagang. Dapat hasil dari pemasukan pajak judi, kan gitu?
Kamu berpikir begitu. Lah negara mengeluarkan dana berlipat ganda untuk kepentingan judi ini. Coba seandainya uang itu dipakai untuk biaya peningkatan pendidikan gratis semua SD, SMP sampai perguruan tinggi bisa. Kalau biaya-biaya itu tidak dikeluarkan oleh negara, dipakai untuk menggratiskan pendidikan. Bisa. Semua rumah sakit gratis. Bisa. Karena masalahnya biaya-biaya itu disedot untuk biaya keamanan, biaya kasus narkoba, biaya habis sehingga biaya untuk pendidikan tambah sedikit, biaya untuk akhirnya bayar sekolahnya. Ada berpikir yang sesungguhnya sederhana. Belum berpikir tentang halal haram, sudah demikian jahatnya akibat kejahatan itu. Maka as-siyasah syariah memberikan bimbingan bagaimana mengatur negara dengan biaya murah dan manusiawi serta melindungi kemaslahatan umat yang demikian besar dan mendidik mental yang baik pada bangsa itu dan mengikis mental-mental jahat dengan cara yang langsung dan murah. Nggak perlu nyewa psikolog, psikiater dari Eropa, dari Amerika. Eman temen, sudah laksanakan hukum Allah ini sederhana, murah biayanya. Biaya-biaya untuk nyewa psikiater dan sebagainya itu gunakan saja untuk pendidikan bangsa, sekolah-sekolah semuanya gratis. Bisa. Tetapi karena biaya-biaya itu dipakai untuk hal-hal yang mubadzir kayak gitu, akhirnya la ilaha illallah dibikin bangsa itu bangsa kiri, bangsa babu. Jadi pegawai dididik untuk jadi pegawainya orang. Dipaksa untuk jadi tenaga kerja di sana sini. Ini akibat daripada melanggar as-siyasah asy-syar'iyyah. Wah, terima kasih Ustadz, kami dapat masukan penting. Oh, masih ada yang penting lagi. Kalau kamu belajar as-siyasah syar'iyyah, kamu dapat masukan yang hebat lagi. Waduh, waktunya kita nggak punya. Ya sudah, kalau gitu pulang aja sudah. Mulio kono. Yang penting kita memberi nasihat kepada wulatul umur dan semua orang yang mempunyai akses perubahan hukum dan ketentuan hukum, kita berikan nasihat, gambaran yang manusiawi. Lihat, sebab kalau kita bilang, oh judi itu haram, jadi enggak barokah, ya enggak apa-apa, enggak barokah, yang penting dapat banyak Ustadz. Lah kalau gitu ya apa? Aduh, mumet kita. Kalau dijawab kayak gitu, yang penting dapat banyak. Aduh. Nah. Ikhwani fid din azzakumullah. Negara yang paling makmur di dunia ini Swiss. Negara Swiss itu negara kecil dan tidak punya penghasilan kekayaan dari hasil bumi, enggak punya. Kok bisa kaya? Kayanya karena mengelola bidang jasa dan perbankan. Sehingga menjadi negara yang terkaya dari riba dan dari berbagai fasilitas-fasilitas untuk menarik dana, perjudian, pelacuran dan sebagainya. Jadi kaya. Penduduknya termakmur di dunia. Tetapi akibatnya apa? Karena dari barang yang haram, penghasilannya itu, penduduknya menjadi orang yang paling stres di dunia.
angka bunuh diri tertinggi di dunia di Swiss. Hancur mental. Karena dididik, dimakmurkan, dibangun dengan uang haram, sehingga hancur. Ya. Pemerintah Belanda bagaimana mengatasi penduduknya yang pecandu narkoba? Dihitung sama pemerintah Belanda. Badan Penanggulangan Narkoba ngitung biaya untuk rehabilitasi orang pecandu narkoba. Waduh, besar. Ya apa ini? Segini aja keputusan mereka itu. Kita upayakan pecandu itu tidak bertambah. Dengan ketentuan undang-undang dan sebagainya, dan dimahalkan ini. Biaya untuk beli narkoba itu dimahalkan setinggi-tingginya. Sehingga orang mau kecanduan narkoba itu mikir biayanya begitu banyak. Terus pecandunya bagaimana? Untuk supaya bisa diatasi. Begini aja, supaya mereka cepat mati, kita bagi-bagi tiap hari. Khusus untuk pecandunya, kita bagi-bagi. Tiap hari antri menerima pembagian pil-pil, ada yang menerima sabu-sabu, ada yang menerima ini, supaya cepat mati. Jadi setiap hari itu ada yang jatuh dari lantai 12 gedung tinggi. Itu temennya bilang, oh saya mau terbang, saya sudah punya sayap, ini saya punya. Bu, saya mau terbang, ini saya sudah punya sayap. Wah, loncat dari jendela, juot mati. Kubur, lumayan mengurangi. Begitu. La ilaha illallah. Bangsa dibikin seperti itu. Bangsa cap apa ini? La ilaha illallah. Dihancurkan bangsanya. Karena berpikir sekuler. Tidak ada ruh din, agama. Nah, maka kalau di negara-negara muslimin ketangkep, ada orang ketangkep pakai jenggot sedada gini. Orang Pakistan pakai jenggot sedada gini. Jenggotnya putih. Pakai imamah. Masuk di bandara, periksa kedapatan ada sebungkus sabu-sabu di balik jenggotnya sini, di leher sini. La ilaha illallah. Ditangkap, periksa. Untuk apa ini? Ya untuk dijual, harganya karena mahal ini. Oh, jadi kau pengedar, ya sudah. Bawa ke mahkamah syariah, ini buktinya, ini pengakuannya. Vonis mati, dibacakan ayat ini. Penggal, jebret, selesai. Murah biayanya. Untuk mengatasi problem narkoba itu. Tapi manusia memang milihnya yang repot, yang mumet, yang ruwet, itu yang disenangi. Yang gampang, yang maslahat, yang memudahkan hidup dia, justru yang tidak disukai. Maka dikatakan wa minhum man qala, dari para ulama ada yang berpendapat yuslabuna, jadi dinaikkan dulu ke tiang yang tinggi, masih hidup. Ini pelanggar kejahatan ini. Tsumma yuqtalun, kemudian dibunuh di tiang untuk untuk gantung dia itu. Dibunuh di depan umum. Wa hum muslabun, dalam keadaan sedang dinaikkan di tiang salib itu. Wa qad jawaza ba'dul ulama'i qatlahum bighairi saif. Sebagian ulama membolehkan untuk membunuh
orang yang melanggar hukum ini tadi, yakni yang memang sudah sepantasnya dibunuh, dihukum mati, itu dengan selain pedang. Hatta qala, sehingga para ulama tersebut menyatakan, yutrakuna alal makanil ali, dibiarkan di tempat yang tinggi, hatta yamutu hatfa unufihim bila qatl, sehingga sampai mati dalam keadaan hatfa unufihim bila qatl, tersumbat hidungnya tanpa pembunuhan. Nah, yaitu digantung atau sejenisnya, tanpa dibunuh. Ya digantung atau yakni dalam rangka untuk penyiksaan. Nah, ini hukum asalnya. Kemudian ada kondisi-kondisi yang berbeda yang mengakibatkan perubahan hukum. Ya, dalam pelaksanaan hukuman terhadap penjahat, pembunuh, perampok, pemberontak, dan sebagainya. Antara lain diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fa'ammat tamthilu fil qatli, adapun mencacah apa? Iya, bukan dipotong-potong, diajurkan itu loh, mayatnya itu, dicincang. Adapun mencincang, tamthil itu mencincang, fil qatli dalam pembunuhan, fala yajuzu, maka hal ini tidak boleh, illa ala wajhil qisas, kecuali dalam bentuk qisas, pembalasan. Jadi membunuh orang kafir tidak boleh. Membunuh pelaku kejahatan tidak boleh dengan mencincangnya. Kecuali dalam bentuk pembalasan. Waqad qala Umar bin Al-Husain radhiyallahu anhuma, waqad qala Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma, bahwa Imran bin Husain menyatakan, ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pernah Nabi berkhutbah kepada kami, khutbatan dengan satu khutbah, illa amarona, kecuali mesti dalam khutbah itu Nabi memerintahkan kami bis sadaqati, untuk kita bersedekah, wa nahana anil muthlah, dan selalu beliau menyebutkan larangan terhadap kami anil muthlah. Al muthlah yaitu mencincang mayat ketika membunuhnya. Hattal kuffar idza qatalnahum, sampai orang kafir pun yang kita bunuh karena dalam peperangan itu tidak boleh kita cincang. Fa inna la numathilu bihim ba'dal qatli, karena kami tidak mencincang mereka setelah membunuh mereka. Wala najda'u adhanahum wa unufahum, dan tidak boleh kami memotong hidung-hidung telinga-telinga mereka dan hidung-hidung mereka. Setelah dibunuh, hidungnya dipotong, telinganya dipotong sebagai dalam rangka penghinaan. Biasa di dalam peperangan-peperangan di zaman jahiliyah itu dipotong hidungnya, dipotong telinganya. Sampai ada yang memotong memotong daun telinga mayat dari musuhnya, terus dicelupkan di air keras, kemudian dijadikan gantungan kunci. Luar biasa ini kejamnya. Pendidikan mental pembunuh. Ya. Terus
Wala nabqaru butunahum, dan tidak boleh kami tidak pula nabqaru butunahum, membelah perut-perut mereka, illa kecuali, nah ini kondisi yang membolehkan, illa kecuali ayyakunu fa'alu dzalika bina, kecuali mereka orang-orang kafir berbuat kepada kami seperti itu. Nah ini lain lagi. Fa nafa'alu bihim mithla ma fa'alu, maka kami pun berbuat kepada mereka, kepada mayat-mayat mereka seperti yang mereka perbuat terhadap mayat-mayat kami. Ya. Wa tarku afdal, dan meninggalkannya lebih afdal. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Maka kalau kalian mau menghukum mereka, fa'aqibu, maka hukumlah mereka bimithli ma uqibtum bihi, dengan seperti kalian dihukum dengannya. Kalau kalian ingin membalas mereka, maka pukullah mereka, balaslah mereka sebanding dengan yang kalian diperlakukan dengannya. Wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Namun kalau kalian mau sabar, maka sungguh sabar itu adalah lebih baik bagi orang yang sabar. Wasbiru wa ma sabruka illa billah, dan sabarlah kamu, dan tidaklah kamu bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Qila, diriwayatkan, innaha nuzilat, bahwa ayat ini diturunkan lamma matsalal musyrikuna, matsala apa matsala? Mencincang, ya. Ketika orang-orang musyrik mencincang bi Hamzah wa ghairi, mayatnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan yang lainnya, min syuhada Uhud, dari orang-orang syahid dalam perang Uhud radhiyallahu anhum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la in adfarani Allahu bihim la amthilanna bidha'fai ma matsalu bina. Sungguh kata Nabi, kalau Allah memenangkan aku terhadap mereka, niscaya la amthilanna, niscaya sungguh-sungguh aku akan cincang mereka bidha'fai, dengan 2 kali lipat cincangan dari apa yang mereka telah mencincang mayat-mayat kami. Fa'anzalallah hadhil ayat, maka Allah turunkan ayat ini menasihati nabinya untuk memberitahu hukum mencincang boleh, tetapi jangan 2 kali lipat, ya sebanding dengan pencincangan yang mereka lakukan. Tapi kalau kamu meninggalkan tindakan mencincang mayat mereka, itu lebih baik, lebih afdal. Ya. Wa in kanat qad nuzilat qabla dzalika bi Makkah. Walaupun telah diturunkan sebelum peristiwa Uhud, yaitu walaupun telah diturunkan ayat sebelum itu di Mekah, yaitu mithlu qaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu termasuk dari urusan Tuhanku.
Wa qauluhu, dan firman Allah juga, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal laili. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan dirikanlah sholat di dua sisi siang, yaitu subuh dan asar. Wa zulafan minal laili, dan yang mendekati malam, yaitu maghrib dan isya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sungguhnya kebaikan itu menghilangkan yang jelek-jelek. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya dari itu minal ayat, dari ayat-ayat allati nuzilat bi Makkah, yang diturunkan di Mekah. Tsumma jara bil Madinati sababun yaqtadhi al khitab, kemudian terjadilah di Madinah sebab yang mengakibatkan terjadinya pembicaraan itu. Fa'anzalat marratan tsaniyah, maka Allah turunkan yang kedua kalinya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi setelah turunnya ayat ini menasihati beliau, qala bal nasbir. Nabi menyatakan, kalau gitu ya sudah, kita sabar aja. Karena Allah memberitahukan bahwa Allah lebih mencintai sabar, lebih mencintai orang-orang yang sabar, menahan diri, tidak membalas. Tapi mau membalas boleh, tapi seandainya tidak membalas, Allah lebih cinta. Maka Nabi mengatakan, saya memilih sabar. Wa fi sahih Muslim an Buraidah bin al-Husayb radhiyallahu anhu qala, dalam sahih Muslim disebutkan dari Buraidah bin al-Husayb bahwa beliau menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran, ketika kalau beliau mengutus komandan ala sariyatin, yang mengomandoi satu pasukan kecil, au jais, atau komandan untuk pasukan yang besar, au fi hajati nafsi, atau kalau Nabi mengutus untuk urusan keperluan beliau, apa? Ausahu fi khassati nafsihi. Nabi selalu mewasiatkan kepada komandan, kepada panglima, dalam perkara yang khusus untuk dirinya, yaitu bitaqwallahi, untuk bertakwa kepada Allah, wa biman ma'ahu minal muslimina khairan, dan Nabi juga mewasiatkan kepada komandan ini untuk memimpin kaum muslimin yang beserta dia dengan baik. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi menyatakan, ughzu bismillahi fi sabilillahi, bertempurlah kamu dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Qatilu man kafara billahi, perangilah orang yang kufur kepada Allah. Wala taghlu wala taghduru, dan jangan kalian taghlu, jangan kalian melampaui batas. Wala taghduru, dan jangan kalian berkhianat. Wala tumathilu, dan jangan kalian mencincang mayat. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh anak-anak. Nah, iya. Makanya ketika kita bertempur di Ambon, orang Ambon, muslimin Ambon, kalau sudah membunuh orang kafir itu dicincang. Paling ringan dibakar. Ya. Kita nasihati mereka, gimana jangan dicincang. Loh Ustaz, ini kurang ngajar ini. Mayat-mayat kita dicincang oleh mereka. Oh ya sudah. Lanjutkan. Cincang aja, cincang. Karena apa? Masalahnya boleh mencincang.
Kita mau menasihati sesuatu yang lebih afdol. Namun jangan sampai kita mau mengajak dia kepada yang lebih afdol, akhirnya dia bertindak bodoh, bermusuhan sama kita. Nah itu kan mafsadah yang lebih besar. Ya sudah, cincang aja. Cincang. Teruskan aja. Teruskan perjuanganmu. Hah? Mau bilang apa? Ummah dalam keadaan menyaksikan anaknya dicincang di depan mata dia. Istrinya, bapaknya, ibunya, ayahnya dicincang di depan mata dia. Kemudian Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk memukul balik, untuk membalas. Mereka mencincang habis itu mayat-mayat itu. Ya sudah, mau bilang apa? Ya kita lewat aja. Kita ngeloyor aja. Di hadapan orang yang sedang ada pekerjaan ini tadi. Terus mau bilang apa? Ini ummah dalam keadaan sedang mengalami satu penderitaan yang besar. Mereka dicincang sampai ibu-ibu hamil, muslimah yang hamil, disobek perutnya, diambil janin yang dari perut itu, terus ditusuk sama tombak, dinaik-naikkan begitu janin itu, dalam keadaan masih bergerak-gerak itu janin. La ilaha illallah. Giliran muslimin memukul balik, membalas, ya sudah, harap maklum sudah. Tapi alhamdulillah, karena muslimin masih ada rahmah. Kedapatan anak-anak kecil, dilindungi. Nah, jadi tidak seperti kufar. Mereka menyerang kampung-kampung muslimin, anak kecil, bayi dicincang, dibantai habis-habisan. Nah itulah bedanya hati yang di situ ada iman, ada Islam, dengan hati yang kosong dari iman dan Islam, kufar, tidak ada rahmah. Begitu ada kesempatan untuk membunuh. Nah, ilahuna. Assalamualaikum.